orang tidak akan tahu apakah kita saum atau tidak kan? Itu bisa dimaklumkan, Pak. Tidak bisa. Bahasa dulu itu nyemen. Godin pala gitu. bang ayeuna, Pak. Hah? Godin pala bang ayeuna. Kalau yang putus cinta itu masuk yang sakit Ya, itu. itu. Tapi banyak orang yang kelebihan makan mati. Kita masuk ibadah Ramadan, malah kita tambah gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Mandala, selamat sore menjelang petang, dimana kita bisa berjumpa lagi di acara kesayangan kita, yaitu Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan yang tayang di Mandala TV setiap menjelang buka puasa. Oke. Pada petang hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah seorang dosen senior di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Langsung saja kita sapa Bapak Wakil DK3, Bapak Dr. Dadan Suherdiana MAG. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya gimana enaknya? Pak Dokter, Pak Dadan atau gimana? Pak Dadan aja. Pak Dadan aja ya. Siap. Gimana Pak Dadan kesibukannya sehari-hari? Alhamdulillah ya sampai saat ini gitu ya. Alhamdulillah ya dalam keadaan sehat-sehat saja. Kemudian aktivitas juga berjalan dengan normal. Aktivitas bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan seterusnya ya. Amin. Dalam keadaan seperti ini. Insya Allah. Ya, Ikhwan Mandala, Pak Dr. Dadan Suherdiana ini wakil dekan yang membidangi bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Iya. Banyak Pak ya kerjanya Pak. Banyak kerjanya dan banyak juga ininya dunungannya. Dunungannya. Atasannya macam-macam berarti Pak. Dekan dan wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, wakil rektor 4 bidang kerjasama. 3 apa ya? 3. Kalau dengan rektornya jadi 4. Masing-masing bidang berarti ada atasannya masing-masing ya. Betul. Luar biasa, tetap semangat Pak ya walaupun lagi puasa Pak. Ya, insya Allah berkah. Insya Allah, amin. Oke Pak, di kesempatan hari ini kita mengusung tema tentang moderasi beragama. Nah, di bulan puasa ini gimana sih Pak menurut Bapak moderasi beragama di dalam ibadah puasa? Ya tentu saja, terima kasih ya Agi. Pertanyaan ini pertanyaan yang mudah sebenarnya untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dijelaskan ya secara rinci atau apalagi harus dijelaskan secara pasti, secara benar. Akan tetapi sesungguhnya di bulan Ramadan ini tentu saja nilai-nilai moderasi beragama itu dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh kita ya umat Islam itu kan sebenarnya dasarnya atau basisnya adalah moderat gitu ya. Semua ibadah kita itu moderat, termasuk ibadah puasa ini. Oleh karena itu ibadah puasa di bulan yang istilahnya di bulan di mana kita atau temanya adalah moderasi ya, moderasi dalam ibadah puasa itu sesungguhnya itu adalah ketika kita bicara tentang puasa tentu saja di situ ada sifat moderasi di dalam ibadah puasa itu. Apa itu? Ibadah puasa itu kan ibadah yang menyatukan antara dua hal. Yang pertama ibadah fisik, yang kedua ibadah mental atau ibadah rohani.
ibadah fisik dan ibadah rohani itu kan harus seimbang. Nah, gitu ya. Artinya ibadah yang menunjukkan adanya moderasi sesungguhnya itu ya, moderat itu artinya ada di tengah-tengah keterlibatan kedua unsur potensi manusia itu sangat terlibat, itu ada di dalam puasa. Kita tahu bahwa puasa itu kan diwajibkannya untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa atau manusia oleh Allah itu diberi dua potensi, potensi jasmania, potensi rohania. Potensi jasmania di dalam Al-Quran disebutkan bahwa itu potensi ketika manusia oleh Allah diciptakan dalam atau berasal dari tanah, berasal dari sesuatu yang ada di bawah, gitu. Sesuatu yang ada di bawah nantinya yang akan memunculkan suatu sifat hewani, sifat syahwatiyah dan lain sebagainya. Kemudian Allah juga memberikan potensi yang kedua. Potensi yang kedua adalah seperti apa yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita ditiupkan ruh oleh Allah itu kepada diri kita itu. Sehingga potensi ruh itulah yang nantinya akan mengatur potensi jasmani, potensi tanah, potensi yang ada di bawah itu. Yang ada ya artinya menjadi orang mulia itu sesungguhnya adalah bersatunya potensi ruhani yang mengatur potensi-potensi jasmani itu. Gitu. Di dalam ibadah saum, ibadah yang pada dasarnya ketika kita melaksanakan ibadah saum itu adalah bagaimana potensi ruhani itu menekan, gitu ya, menekan, mengendalikan potensi jasmani supaya tetap berada menaati aturan-aturan Allah, kan gitu. Jadi apa maknanya? Maknanya ketika kita melaksanakan ibadah saum, itu kan potensi jasmani kita. Coba, ibadah saum itu ibadah mandiri, ibadah individual. Ya, tidak bisa itu. Tidak apa, orang tidak akan tahu apakah kita saum atau tidak kan. Itu bisa dimaklumkan, tidak bisa. jadi ibadah saum itu adalah ibadah individu. Sehingga ketika potensi jasmani kita itu, misalnya ya, pagi-pagi tidak ada orang nih, potensi jasmani gitu ya, mau minum kan, haus, ya, mau minum, pingin minum, potensi jasmani, pingin minum, kalau lapar pingin makan, kalau misalnya lihat istri kita juga misalnya keluar syahwat, tapi ibadah saum, jangan lupa itu adalah pengendalian ruhani kita kepada sifat jasmani itu. Sehingga kata ruh kita, kata ruhani kita, itu kita tekan. Ketika kita mau makan, kita tidak makan. Karena pengendalian ruhani kita. Ketika kita mau minum, haus, kita tekan supaya itu. Akhirnya yang tadinya gitu ya, potensi jasmani yang berada di bawah itu, kita angkat dengan potensi ruhani ada dalam ibadah saum. Sehingga ibadah saum itu pada dasarnya adalah memiliki hikmah bagi kita bagaimana diri kita itu menekan unsur jasmani kita, unsur yang rendahan kita itu ke tingkat yang lebih tinggi sehingga muncullah sikap atau sifat manusia mutakin sebagai salah satu tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Ibadah puasa melahirkan atau membuat kita itu menjadi orang-orang yang mutakin, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulianya manusia adalah orang yang bertakwa, kan gitu. Nah, itulah salah satu makna bagaimana puasa itu merupakan pengendalian potensi yang tadinya jasmani rendahan diangkat karena kita memiliki potensi rohani kita. Itulah sebenarnya gitu ya yang ada di dalam ibadah saum gitu yang harus kita jadikan sebagai hikmah bagi kita. Oh, ternyata bahwa ibadah saum itu punya potensi gitu ya, bagaimana yang tadinya kita itu tidak artinya ada di bawah, kita bisa mulia di sisi Allah.
di sisi Allah gitu ya. Luar biasa sekali Gitu. puasa ini ya. Banyak hikmahnya ternyata Ya. ya Pak ya di puasa ini. Ngomong-ngomong soal puasa nih Pak, tadi Bapak ngomong-ngomong tentang menekan hawa nafsu ya, menekan potensi jasmani kita. Bapak pernah tergoda nggak dulu itu? Ya, Kalau saya tentu, terus terang pernah tergoda. ya, secara naluriah ya, secara naluriah, kemudian secara normal, tentu saja itu ya, tentu saja itu hal-hal yang normal lah ya, yang biasa. Tentu saja tergoda, apalagi kalau kita masih anak-anak kan dulu tergodanya begitu. Ya, kita taunya gitu ya, taunya bahwa tidak ada siapa-siapa gitu ya. Tiba-tiba kita ya misalnya bahasa dulu itu nyemen. Godin pala Itu. bang ayeuna Pak. Hah? Godin pala bang ayeuna. Kalau dulu nyemen, itu nyemen itu artinya ya kita ya artinya kan pemahamannya gitu ya, pemahaman kita kalau tidak ada siapa-siapa gitu, tidak ketahui ya tidak diketahui ya itu ya itu pan normal lah gitu ya. Normal ya, Pak. Tergoda apalagi ya kalau sudah sekarang masa masih tergoda gitu malu, ya. Pak, ya. Malu kita sama apalagi anak-anak sekarang kan sudah biasa gitu ya melaksanakan ibadah saum seperti ini. Pak, ngomongin puasa nih Pak nih. Kan tadi Bapak bilang puasa itu menekan semua potensi jasmani. Tapi apakah cuma potensi jasmani saja Pak? Misalkan cuma lapar haus saja yang kita tekan atau ada sih potensi-potensi buruk kita yang lainnya yang bisa ditekan dengan puasa itu Pak? Oh ya, betul ya. Itu baru satu hikmah, yaitu menekan. Oh, masih ada, Pak? Oh iya, menekan. Itu kan baru satu hikmah. Artinya yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan jasmania. Nah, hikmah yang lainnya bahwa ibadah puasa itu ibadah yang juga membersihkan jiwa. Nah, itu ya membersihkan jiwa. Kenapa? Jiwa itu kan kata Imam Al-Ghazali, qalb itu atau yang disebut hati kita itu kan kadang-kadang bisa disebut tiga keadaan. Yang pertama yang disebut dengan qalb yang sehat, kemudian qalb yang sakit kan gitu ya, kemudian qalb yang mati kata Imam Al-Ghazali. Kalau yang putus cinta itu masuk yang sakit Ya, itu. itu. Nah, putus cinta, kemudian ketika kita saum mulut kita masih berkata yang menyakiti orang, itu kan berarti tidak saum. Itu lagi Kemudian sakit, hati hati kita itu ya ada rasa iri, dengki mungkin, atau kita merasa diri takabur gitu ya, kemudian marah dan lain sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, takabur ya, istilahnya takabur, kemudian egois, kemudian yang ada hubungannya dengan iri, dengki dan lain sebagainya, itu adalah penyakit hati. Kalau kita ada dalam hati kita itu penyakit itu, berarti kan hati kita sedang sakit, gitu ya, sedang sakit. Kata Imam Al-Ghazali bahwa gizinya qalb itu ketika kita sakit, obatnya adalah zikir, adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ala bi zikrillah tatmainnul qulub kan itu. Nah, puasa ini sebenarnya adalah bagaimana hati kita itu juga ikut saum. Saum dari apa? Saum dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hati kita menjadi sakit, hati kita menjadi kotor, mulut kita menjadi kotor ya, menjadi istilahnya berkata yang tidak baik. Itu termasuk hatinya, termasuk pikirannya, termasuk juga tingkah lakunya. Jadi pada dasarnya saum itu adalah tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, ya, membersihkan hati kita. Bukan cuma secara jasmani, juga secara rohani. Rohani atau jiwa kita itu yang memiliki potensi-potensi itu ya, kan kalau syahwat itu potensi
binatang gitu. Kita juga punya kan potensi itu. Nah, kalau kita kendalikan, nah cara pengendaliannya adalah dengan cara saum. Rasul juga mengatakan kan seperti itu, bahwa wahai para pemuda, ya, kalau Anda sudah siap menikah dari sisi umur, dari sisi mental, maka menikahlah kalau sudah ada jodohnya. Tapi kalau dari sisi mental, sisi umur misalnya ya, atau kesiapan tidak ada, maka laksanakanlah saum. Maka gitu ya, dengan saum maka syahwatnya akan berkurang, syahwatnya akan tertekan gitu. Jadi terkendalikan. Itulah makna bagaimana saum itu bisa mengendalikan syahwat kita. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan apabila kita tidak mengendalikan syahwat, di dalam surat At-Tin disebutkan kan, tsumma radadnahu asfal safilin, maka akan kembali kepada sifat jasmani tadi itu, sifat rendahnya tanah itu ya. Jadi sampai rodadnahu asfala safilin, maka Allah akan turunkan kepada derajat yang sangat rendah gitu. Malah di dalam ayat yang lain disebutkan apabila kita selalu syahwat kita itu tidak terkendali, maka dikatakan di dalam Al-Quran itu disebutkan disepertikan dengan makhluk atau binatang gitu ya. Ulaika kal an'am bal hum adol kan gitu. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu disepertikan dengan binatang, malah lebih rendah daripada binatang kan. Nah itu Al-Quran menyebutnya seperti itu. Maka saum itu gitu memiliki potensi untuk mengendalikan syahwat. Itu syahwat manusia. Sekali. Gitu. Banyak sekali manfaat dari saum Ramadan itu ya Pak ya. Iya. Ini para jomblo Ikhwan Mandala itu harus puasa tuh. Puasa. Gitu. Karena belum punya jodoh mereka Pak. Oke Pak. Kita beralih ke jabatan yang sedang Bapak pegang. Bapak sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Gimana sih Bapak sesuai tema kita ya hari ini? Gimana Bapak melihat atau memandang para mahasiswa-mahasiswa kita? Kampus kita ini kan dipandang sebagai kampus dengan ciri khas Islamnya gitu ya Pak ya. Nah, gimana sih Bapak memandang para mahasiswa-mahasiswa kita ini bermoderasi di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan di lingkungan kampusnya? Ya. Jadi gini ya, isu moderasi beragama itu kan sudah lama gitu ya. Jadi sesungguhnya keadaan ya mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu mengetahui ya isu-isu tentang moderasi beragama. Sesungguhnya keadaan para mahasiswa itu sudah sebenarnya mendapatkan apa yang kita sebut sebagai pengetahuan tentang moderasi beragama. Jadi mahasiswa moderasi beragama itu kan bagaimana mahasiswa itu mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mahasiswa, kemudian dia juga sebagai warga negara Indonesia yang berada pada lingkungan yang di dalam negara ini bukan negara agama, akan tetapi negara Pancasila. Moderasi beragama di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung tentu saja sudah dikondisikan, sudah istilahnya sudah mendapatkan tempat gitu. Dari semenjak awal mahasiswa sudah diberi pengetahuan tentang moderasi beragama, kemudian anti radikalisme, kemudian tentu saja juga diberi wawasan-wawasan kebangsaan, sehingga tentu di masa sekarang ini gitu moderasi beragama menjadi salah satu yang menjadi kewajiban kita gitu ya, baik secara kita ya sebagai pengelola perguruan tingginya juga, termasuk juga para mahasiswa yang merupakan stakeholder ya perguruan tinggi ini. Semuanya sudah mendapatkan pengetahuan, kemudian sudah mendapatkan
pelatihan ya dan wawasan tentang moderasi beragama ini. Ya, jadi di masa sekarang ini kalau kita hubungkan dengan ibadah kita ya, ibadah saum itu kan ibadah yang sangat moderat gitu ya, sangat moderat, sangat istilahnya kalau disebut ibadah yang merupakan model moderasi ibadah di dalam Islam itu saum itu. Contohnya gimana Pak itu Pak? Saum itu kan tidak melibatkan orang lain. Ya, artinya begini, saum itu tadi dikatakan adalah ibadah yang sangat individual, gitu ya. Itu bisa dimaklumin ya, tidak bisa. Kemudian salah satu yang menjadi pondasi ibadah saum itu adalah kejujuran, ya, harus jujur pada diri sendiri, tentu saja jujur bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita dengan masyarakat gitu ya, dengan masyarakat itu kita harus jujur. Dan yang kedua, bukti bahwa saum itu adalah ibadah yang moderat adalah dari hikmah sosialnya. Hikmah sosial dari ibadah saum adalah kita merasakan bagaimana perasaan masyarakat yang dalam keseharian ada dalam kelaparan, ada dalam kehausan. Seorang yang berpuasa berarti dia disengaja gitu, menyengaja untuk menahan lapar, menahan haus gitu ya. Sama seperti ketika ada orang yang berada di sekitar kita, posisinya dalam keadaan kelaparan, sehari-hari misal kelaparan. Nah, itulah yang akan menimbulkan rasa moderasi kita, yaitu empati terhadap orang di sekitar kita yang dalam kondisi tidak beruntung ya, tidak seberuntung kita. Artinya ibadah saum adalah ibadah yang sesungguhnya itu menanamkan diri kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang moderasi dalam beragama. Ketika kita berempati kepada orang yang mengalami kesengsaraan, mengalami ketidakberuntungan, maka saum salah satu dari jalan kita, orang-orang yang mungkin tidak merasakan itu untuk supaya bisa merasakan hal yang dialami oleh orang-orang yang tidak beruntung itu. Itulah saum sebagai pondasi moderasi beragama sebenarnya. Hebat sekali Pak ya ibadah puasa ini Pak ya. Iya, itu. Bisa itu. Banyak banget Pak tadi hikmahnya Pak ya. Dari mulai hikmah apa tadi jasmani, terus ruhaninya, tazkiyatun nafs itu ya, kejujuran, sosialnya gitu, juga gitu kan ya. Termasuk kesehatan. Termasuk kesehatan juga Pak. Rasul mengatakan kan sumutasiu, saumlah engkau supaya engkau sehat. Malah di dalam ilmu kedokteran itu, saum itu sebagai salah satu terapi. Terapi, Pak? Syarat atau persyaratan seseorang untuk supaya bisa sehat itu, dalam kondisi sehat adalah ketika dia saum. Coba Pak Agi tanya kepada ahli bedah, ahli yang mengoperasi seseorang. Apa yang disyaratkan sebelum dia dioperasi? Dia harus saum dulu. Masa, iya, gitu. Artinya begini, tidak ada orang yang melaksanakan saum itu mati. Itu kata dokter nih. Tapi banyak orang yang kelebihan makan mati. Gitu artinya saum itu memang menyehatkan. Tapi sebenarnya kalau justru yang banyak makan yang sakit itu, yang sehat itu. Kalau saum itu harusnya begitulah. Ya kita kira-kira dokter mensyaratkan begitu. Saum dulu sebelum dioperasi. Atau mensyaratkan kalau kalau Anda itu misalnya gemukan dengan saum gitu. Diet dengan saum. Kan itu berarti saum itu ya. Apalagi kalau untuk umat Islam, saum itu di samping secara jasmani punya potensi menyehatkan diri, tapi juga menyehatkan jiwa, menyehatkan kolbu kita gitu. Di samping juga nanti bernilai ibadah.
Jadi orang yang melaksanakan ibadah saum, pahalanya itu 2 kali. Kebahagiaannya 2 kali. Liso ini farhatan kan gitu. Untuk yang saum itu 2 keunggulannya, 2 keistimewaannya, 2 kebahagiaannya. Farhatun inda iftar, wa farhatun inda liqa rabbi. Yang satu ketika buka, kan namanya juga saum, kalau buka itu enak, bahagia gitu. Yang kedua nanti ketika hasil dari ibadah kita, karena saumnya adalah karena semata-mata melaksanakan perintah Allah, maka kita akan berjumpa dengan Allah, yang itu merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi kita. Itu hebat sekali Pak. Ini ngomong-ngomong puasa menyehatkan ini Pak. ya. Puasa kayak gimana? Ada kriterianya nggak sih Pak puasa yang menyehatkan? Kan kalau saya ini Pak, kalau puasa itu kan kalau buka sok mak banyak peribadatan segala di ayah pun kayak gitu dah. Kalau balak mah gitu kan, kalau gitu. Yang baik yang kayak gimana nih Pak Ya, itu. puasanya? Saya baca ya di artikel seorang dokter ya, bahwa ternyata kan perilaku puasa kita ya, tradisi puasa kita itu secara kebiasaan itu kurang bagus. Karena apa? Jadi sebenarnya bukan tadi itu, malah bukan menyehatkan puasa kita itu. Nah, gitu ya. Bukan menyehatkan, malah kita masuk ibadah Ramadan, malah kita tambah gemuk. Gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena yang tadi itu, bahwa puasa yang benar adalah puasa yang memang disyariatkan oleh Rasul. Ya, puasa yang disyariatkan oleh Rasul. Coba berkaca atau melihat perilaku teladan Rasul ketika berpuasa. Rasul kan ketika buka hanya dengan 3 butir kurma misalnya kan gitu. Setelah itu Rasul itu tidak makan bala-bala, cendol, kolak, kan gitu. Malah makan dan lain sebagainya. Tidak. Gitu. Rasul makan biasa saja. Gitu. Tidak seperti itu. Kalau kita malah gitu, dari mulai asar sudah dikumpul-kumpul gitu ya. Semua makanan. Nah, itu ya, pas kita buka gitu, semua dimakan, akhirnya tarawihnya jadi kita terlambat. Gitu. Nah, itu jadi puasa yang menyehatkan itu ya puasa yang sehat, yang ya tentu saja tidak berlebihan ketika makan. Kalau kita bukan puasa tapi memindahkan makan yang tadinya pagi-pagi jadi semua di waktu maghrib gitu ya. Yang sehari penuh itu biasa kita makan dipindahkan ke maghrib. Ya itu pantas kalau puasanya mungkin tidak akan menyehatkan. Jadi mengagetkan. Luar biasa sekali. Oke Pak, ternyata tidak terasa Pak, pertemuan kita ini sudah 30 menit lebih nih Pak. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita Pak. Sebenarnya ini masih banyak yang ingin saya tanyakan ke Bapak ini Pak. Tapi untuk mengobati rasa penasaran Ikhwan Mandala sekalian, mungkin ada sedikit closing statement Pak untuk rekan-rekan Ikhwan Mandala di luar sana Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Ikhwan Mandala. Ibadah saum ini kan ibadah yang kalau kita sudah usianya gitu ya, lebih dari 20 tahun, 30 tahun, itu kan sudah beberapa kali. Sudah kita mengalami saum itu beberapa kali. Tetapi Rasul ketika saum berhenti, ketika saum berakhir selalu sedih. Kenapa sedih? Karena Rasul akan meninggalkan saum gitu ya, kemudian meninggalkan bulan di mana bulan itu segala pahala akan diturunkan oleh Allah. Dan itu bulan yang sangat berharga. Nah, oleh karena itu, syarat supaya kita saumnya itu betul-betul bermakna bagi kita, Rasul sudah mengatakan dari awal, man soma Ramadana imanan wahtisaban kubirolahu mata qaddama min dzanbi. Bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah saum, dorongannya karena iman dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita memindahkan makan
di pagi sampai siang hari ke sore hari, tetapi imanan wahtisaban. Gufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan tentu saja hikmah yang kedua, Allah akan menyehatkan tubuh kita dengan ibadah saum kita. Demikian Ikhwan Mandala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ikhwan Mandala, berakhir sudahlah perjumpaan kita pada episode Sarmada pada hari ini, pada pekan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Oke, Pak Ikhwan Mandala sekalian, jangan lupa untuk tetap pantengin channel Mandala TV. Selalu like, share, komen, dan subscribe ke channel Mandala TV dimanapun dan apapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.